Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Johan Samasir dari Prodi Informatika dengan NIM 11S2401 dari kelas 11 IF1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang sudah saya kerjakan. Jadi, pada studi kasus ini, kita diminta untuk membuat tipe bentukan data berupa tanggal. Nah, jadi tipe datanya ini adalah date, di mana date ini merupakan gabungan dari 3 komponen, yaitu day, month, dan year. DD, MM, YY. Jadi tipe data ini menggunakan deriving show sehingga dapat ditampilkan langsung dalam bentuk teks. Kemudian untuk selektor yang digunakan itu dia ada 3, yaitu day, month, dan year. Jadi day ini berfungsi untuk menetapkan hari, month berfungsi untuk menetapkan bulan, dan year berfungsi untuk menetapkan tahun. Dengan konstruktor MakeDate, dengan konstruktor MakeDate yang akan menggabungkan tiga selektor tadi menjadi sebuah tipe data date. Selanjutnya itu ada operator. Jadi terdapat beberapa operator yang ada di studi kasus ini. Jadi yang operator pertama itu adalah next day. Jadi next day ini akan menerima sebuah bilangan yang berupa date dan mengembalikan bilangan lain berupa date. Jadi next day ini dia berguna untuk menentukan tanggal berikutnya dari dari sebuah tanggal. Tapi ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi di dalam operator next day ini, yaitu yang pertama, jika tahun kabisat pada bulan Februari, jika DID sama dengan 28 dan is kabisat itu merupakan year day, maka hari berikutnya adalah tanggal 29. Terus untuk akhir tahun pada bulan Desember, jika D sama dengan 31, maka hari berikutnya adalah tanggal 1 bulan 1 di tahun year D ditambah 1. Itu yang ini. Terus untuk akhir bulan, jika DID sama dengan 30 atau 31, maka hari berikutnya adalah tanggal 1 di bulan D plus 1 pada tahun year day. Terus untuk kondisi biasa itu maka tanggalnya akan bertambah sebanyak 1 hari. Selanjutnya itu dia ada fungsi yesterday. Jadi fungsi yesterday ini juga sama seperti fungsi next day. Ini memiliki beberapa syarat, tapi kegunaan dari fungsi yesterday ini dia untuk menentukan tanggal sebelumnya dari tanggal D. Namun ada beberapa kemungkinan juga yang dapat terjadi. Jadi yang pertama itu dia untuk tahun kabisat. Jadi kalau dia tahun kabisat, jika dia pada bulan Maret, jika DID atau hari D itu sama dengan 1 dan dia is kabisat year D, maka hari sebelumnya adalah tanggal 29. Itu yang ini deh. Terus untuk awal tahun, untuk awal tahun pada bulan untuk awal tahun pada bulan Januari, jika DID sama dengan 1 dan Monday sama dengan 1 pada year day, maka hari sebelumnya itu adalah tanggal 31 bulan 12 di tahun year D kurang 1. Itu ya. Terus untuk awal bulan, untuk awal bulan, jika DID sama dengan 1, maka hari sebelumnya itu adalah tanggal 30 atau 31 di bulan D dikurang 1 pada tahun year D.
Terus untuk kondisi biasa, jika untuk kondisi biasa tanggal akan berkurang sebanyak 1 hari. Selanjutnya itu fungsi add day. Nah, jadi pada fungsi add day ini dia berfungsi untuk menambahkan hari sebanyak n pada tanggal d. Fungsi add day ini dia merupakan fungsi rekursif. Ini yang ditandai dengan ini n-1 ini. Dengan basisnya ini yang ini n sama dengan 0 sama dengan d. Jadi pada basisnya ini kalau misalnya dia n-nya bernilai 0, maka dia tanggalnya itu tidak berubah. Terus fungsi add day ini dia rekursif, yang berarti akan memanggil fungsinya sendiri. Jadi di sini ada next day. Nah, next day ini dia sebagai tanggal baru, yaitu tanggal yang akan digeser 1 hari ke depan, dan n-1-nya ini yang rekursifnya tadi sebagai sebagai jumlah hari yang tersisa untuk ditambahkan. Nah, jadi proses ini akan berlanjut hingga nilai n sama dengan 0, yang akan menghentikan rekursi dan akan mengembalikan tanggal akhir. Jadi sub day ini juga sama seperti add day. Ini juga merupakan fungsi rekursif, di mana yang memiliki basis ini dan rekursifnya ditandai dengan n-1 yang ini. Jadi pada fungsi sub day ini fungsi sub day akan memanggil fungsinya sendiri. Terus yesterday yang di sini sebagai tanggal baru, yaitu tanggal yang digeser 1 hari ke belakang, dan n-1 sebagai jumlah hari yang tersisa untuk dikurangkan. Proses tersebut akan berlanjut hingga nilai n sama dengan 0, yang akan menghentikan rekursi dan mengembalikan tanggal akhir. Selanjutnya itu ada juga next month. Jadi next month ini dia berfungsi untuk menambahkan berfungsi untuk menentukan bulan selanjutnya dari bulan D. Pada operator ini terdapat beberapa kondisi yang dapat terjadi, yaitu pada akhir tahun, untuk akhir tahun, jika Monday itu dia sama dengan 12, maka pada year day untuk bulan selanjutnya adalah Monday sama dengan 1 pada year day plus 1. Yaitu yang ini. Selanjutnya untuk kondisi biasa bulan akan ditambahkan sebanyak 1 bulan. Terus juga ada previous month. Nah, jadi previous month ini merupakan fungsi yang berguna untuk menentukan bulan sebelumnya dari bulan D. Pada operator previous month ada beberapa kondisi juga yang dapat terjadi, yaitu pada awal tahun. Pada awal tahun, jika Monday sama dengan 1 pada year day, maka bulan selanjutnya adalah Monday sama dengan 12 pada year day dikurang 1. Jika kondisi biasa, maka bulan akan dikurangkan sebanyak 1 bulan. Kemudian ada juga add month. Jadi add month ini dia sama seperti add day tadi, merupakan fungsi rekursif yang berguna untuk menambahkan bulan sebanyak n pada tanggal D. Fungsi add month ini akan memanggil fungsinya sendiri karena dia fungsi rekursif. Jadi fungsi add month ini memiliki basis n atau jumlah bulan yang ditambahkan 0, maka akan kembali ke tanggal awal dengan next month sebagai tanggal baru, yaitu tanggal yang digeser 1 bulan ke depan, dan n-1 sebagai jumlah bulan yang tersisa untuk ditambahkan. Proses tersebut akan terus berlanjut hingga nilai n sama dengan 0, yang akan menghentikan rekursi dan akan mengembalikan tanggal akhir. Dia submonth juga sama seperti addmonth. Jadi fungsi submonth ini berguna untuk mengurangi bulan sebanyak n pada tanggal D.
Jadi submon ini memiliki basis jika n atau jumlah bulan yang dikurangkan sama dengan 0, maka kembali ke tanggal awal. Dengan submon D sebagai tanggal baru, yaitu tanggal yang digeser 1 bulan ke belakang, dan n-1 sebagai jumlah bulan yang tersisa untuk dikurangkan. Proses ini itu dia terus berlanjut sampai nilai n-nya 0, yang akan menghentikan rekursif dan mengembalikan tanggal akhir. Terus ada juga add year. Jadi fungsi add year ini dia merupakan fungsi yang berguna untuk menambahkan tahun sebanyak n pada date. Terus ada juga fungsi subyear. Kalau fungsi fungsi subyear ini dia berguna untuk mengurangi tahun sebanyak n pada tanggal d. Operator jadi kalau mengurangi tahun itu dia memiliki beberapa kondisi. Soalnya nggak mungkin tahun yang dikurangkan itu lebih besar daripada soalnya nggak mungkin pengurangnya itu lebih besar daripada tahun-tahunnya. Jadi untuk pengaturan harinya, kalau jumlah n lebih besar atau sama dengan tanggal, maka hari itu akan diatur menjadi 1. Jika tidak, hari tetap sama dengan hari dari tanggal awal. Terus ada juga pengaturan bulan. Jika jumlah n lebih besar atau sama dengan tanggal, maka bulan akan diatur menjadi 1. Jika tidak, bulan tetap sama dengan bulan dari tanggal awal. Terus ada juga pengaturan tahun. Jika jumlah n lebih besar atau sama dengan tanggal, maka tahun akan diatur menjadi 1. Jika tidak, tahun tetap sama dengan tahun dari tanggal awal. Terus ada juga dia beberapa operator relational date. Jadi ini ada is equal. Jadi is equal ini berguna untuk membandingkan apakah kedua date sama. Ada juga is not equal, berfungsi untuk membandingkan apakah kedua date tidak sama. Ada fungsi is next. Jadi fungsi is next ini berfungsi untuk mengembalikan nilai benar jika tanggal D1 itu dia sesudah tanggal D2. Terus ada juga fungsi is before, berfungsi untuk mengembalikan nilai benar jika tanggal D1 sebelum D2 sebanyak n dan sebanyak n dan salah untuk lainnya. Terus ada juga is before n. Jadi is before n ini dia berfungsi untuk mengembalikan nilai benar jika tanggal D1 sebelum D2 sebanyak n dan false untuk lainnya. Ada juga is next n. Is next ini berfungsi untuk mengembalikan nilai benar jika tanggal D1 sesudah D2 sebanyak n dan mengembalikan nilai false untuk sebaliknya. Terus ada juga fungsi is kabisat. Nah, jadi is kabisat ini dia berguna untuk mengetahui apakah tahun tersebut adalah kabisat atau tidak. Jadi kriteria untuk tahun kabisat itu kalau angka tahun itu di habis 400 yang ini, maka tahun itu sudah pasti tahun kabisat. Sementara itu kalau yang ini, jika angka tahun itu habis dibagi 100, maka tahun itu dia sudah pasti bukan tahun kabisat. Dan jika angka tahun itu habis dibagi 4, maka tahun itu merupakan tahun kabisat. Dan untuk sign kriteria tadi itu dia bukan kabisat. Terus ada juga dia fungsi dari mon 30 dan mon 31. Jadi mon 30 dan 31 ini berfungsi untuk menentukan bulan berapa yang memiliki 30 hari dan 31 hari. Jadi seperti sini dia mon 30 itu dia ada bulan 4, 6, 9 dan 11. Terus untuk mon 31 dia ada 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 dan 12. Jadi selanjutnya itu dia ada fungsi main. Ya, inilah fungsi mainnya. Terus jika kita jalankan programnya akan menjadi seperti ini. Kita akan masukkan angka, misalkan kita akan masukkan angka. Misalkan tanggal 11 bulan 1 tahun 2000. Terus sama tanggal 2 bulan 1 tahun 2000 juga. Ya, tahun 2000. Dengan n-nya itu 1. Jadi itu dia hasil outputnya itu akan menjadi seperti ini. Ya.
seperti ini. Di sini dapat kita lihat dia tipe bentukannya D1, D2. Terus ada next day, yesterday, add day, sub day, next month, previous month, add month, sub month, add year, sub year, is equal, is not equal, is before, is next, is before end, dan is next end. Jadi sekianlah penjelasan dari saya terkait studi kasus ini. Sekian dan terima kasih.